Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia Allah. Sampai hari ini kita masih dapat melaksanakan kegiatan baik sebagai hamba Allah maupun kegiatan-kegiatan duniawi semua. Salat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa dimanapun berada, kita tengah berada di penghujung bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah, tahun 2023 Masehi. Kita belum bisa memastikan apakah kita akan bertemu kembali dengan Ramadan tahun 1445 Hijriah, yakni tahun depan. Oleh karena itu, pesan Al-Quran surah Al-Baqarah 183, tema kita adalah iman, Islam, dan ihsan. Al-Baqarah 183 memang amanahkan kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam ayat Al-Baqarah 183 ini, Allah Subhanahu wa taala memesankan kepada kita paling tidak ada 3 dimensi yang ada pada diri kita masing-masing. Yang pertama adalah dimensi iman, bahwa Ramadan dikerjakan, ditunaikan oleh orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman yang ada di hatinya, dia yakin dan dia sanggup untuk berlapar, sanggup untuk haus, sanggup untuk menahan aktivitas kehidupan yang menyebabkan batalnya puasa. Itulah iman yang ada dalam dada kita. Yang kedua, Islam, yakni ketundukan, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan modal iman, apapun perintah Allah kita tunduk, kita patuh, sami'na wa ata'na. Kita dengar perintah Allah dan kita patuh kepada perintah tersebut. Allah suruh kita lapar-lapar, Allah suruh kita berhaus-haus, Allah suruh kita tidak melakukan perbuatan yang akan membatalkan puasa, kita sanggup mengerjakan itu. Kenapa? Karena moral iman. Islam bukti ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini 30 hari kita telah melaksanakan ibadah Ramadan. Bukti kepatuhan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Sujud kita karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah ihsan. Ihsan adalah buah. Kalau tadi iman merupakan modal dasar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa perilaku ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ihsan itu adalah buah hasil dari Ramadan yang kita kerjakan. Pelajaran apa yang kita dapatkan selama Ramadan ini? Apa yang telah kita raih dalam ibadah Ramadan yang kita kerjakan? Berlapar-lapar, berhaus-haus, bersusah payah melaksanakan ibadah Ramadan. Nah, nilai ini akan muncul pasca Ramadan. Artinya apa? Bahwa kita memang mesti sanggup berpuasa, berRamadan di luar Ramadan. Ketika ibadah Ramadan kita kerjakan di bulan puasa, kita tidak membicarakan orang lain, kita tidak menghibah, kita tidak memfitnah, tidak hasad, tidak dengki. Pelajaran Ramadan ini kita bawa ketika kita nanti setelah Ramadan. Di 11 bulan berikutnya, terhitung di bulan Syawal sampai bulan Sa'ban ke depan, kita praktekkan nilai-nilai yang ada dalam bulan Ramadan yang kita dapatkan hari ini, sehingga kita betul-betul menjadi manusia-manusia sempurna, manusia yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang berbahagia, sungguh banyak ketika kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bayangkan kening kepala kita yang tinggi ini kita letakkan di lantai. Bukti kepatuhan, bukti ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita yakin bahwa perintah itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba mesti patuh dan tunduk atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kepala yang tadi kita letakkan di lantai, bukti kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga kita meletakkan kepala ke lantai, kita membacakan kalimat Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kita letakkan ke lantai, kita mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala.
ketika seseorang yang senantiasa bersujud, ketika seseorang senantiasa patuh atas perintah Allah Subhanahu wa taala, dia akan menaik tinggi derajat di mata Allah Subhanahu wa taala. Logikanya, orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang takabur kepada Allah Subhanahu wa taala, mendongakkan kepalanya ke langit, dia akan terjerumus sampai ke titik yang terendah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dari sempurna kejadian. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami jatuhkan mereka itu ke tempat yang sejelek-jeleknya. Hadirin para pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan Ramadan kita tahun 1444 ini, kalau memang ini menjadi Ramadan terakhir bagi kita, kita berharap Allah SWT menerima semua ibadah yang kita kerjakan. Kalau memang masih Allah berikan kekuatan kepada kita untuk bertemu pada Ramadan tahun depan, mudah-mudahan Ramadan tahun depan kita lebih giat lagi. Karena hari ini harus mesti baik dari hari kemarin, hari esok mesti lebih baik daripada hari ini. Itulah orang-orang yang beruntung. Ketika orang yang hari ini lebih rusak, lebih jelek pada hari kemarin, maka itulah orang-orang yang merugi. Hadirin para pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan santapan rohani kita pada hari ini menjadi modal, menjadi bekal bagi kita semua untuk menapaki kehidupan kita ke depan demi mengejar sebuah nilai-nilai takwa insyaallah Subhanahu wa taala. Demikian ceramah kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.